Perkenalkan, nama saya Oka Anggraini. Topik pidato kita pada hari ini adalah mengatasi kecanduan digital di era teknologi masa kini dengan tema kelola diri di era notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK Bina Karya Dua Muntok beserta staf dan jajarannya, para hadirin sekalian serta adik-adik semua yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya hari ini kita dapat berkumpul di tempat berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya muliakan, mari kita lihat sekeliling kita. Hampir setiap orang yang ada di lapangan ini ataupun saya sendiri, kita selalu membawa dan memegang kotak persegi panjang bercahaya, yaitu smartphone. Saya yakin rekan-rekan semua sehari saja tanpa smartphone pasti rasanya hampa, bukan? Itulah yang dinamakan dengan revolusi teknologi. Kehadirannya dapat mendekatkan yang jauh, mempercepat informasi, dan membuka jendela dunia. Namun, seringkali kita tidak sadar di setiap kemudahan yang kita rasakan justru berdampak seperti bayangan gelap, yaitu kecanduan digital. Hari ini, saya berdiri di sini mengajak Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian untuk merenungkan, mempelajari kembali tentang sebuah tema penting, bagaimana kita mengelola diri di era notifikasi. Hadirin sekalian, kecanduan digital bukanlah sekedar kebiasaan buruk, namun ia adalah tantangan serius terhadap produktivitas kita sehari-hari. Menurut sumber yang saya baca, platform media sosial dirancang untuk memicu pelepasan dopamin berlebihan dari pengguna melalui setiap notifikasi, like, komentar, dan peningkatan jumlah pengikut. Ini semua dirancang untuk menarik perhatian kita. Platform ini memanfaatkan sistem penghargaan alami manusia yang telah menyebabkan banyak remaja dan dewasa mudah kecanduan menggunakan media sosial. Mengapa ini berbahaya? Karena jika kita terus-menerus terdistraksi oleh dunia maya, maka kita akan kehilangan fokus pada dunia nyata, kehilangan fokus untuk belajar, interaksi dengan orang lain, dan paling terpenting adalah kita seringkali mengorbankan waktu yang seharusnya kita gunakan untuk pengembangan diri, kita malah sibuk menanggapi notifikasi dan menunda banyak hal di kehidupan yang sebenarnya. Masalahnya bukan karena teknologi itu, tapi karena kita tidak dapat memanajemen diri sendiri, alih-alih mengisi kekosongan dengan membuka aplikasi, scroll sosmed, alasan buat refleksi diri, tahu-taunya lupa waktu, dan ini sering terjadi membuat diri kita menjadi reaktif, bukan produktif. Cita-citanya menguasai dunia, tapi diri sendiri rebahan sambil scroll sosmed aja. Jika ingin menguasai dunia, kita harus menguasai diri kita dahulu. Ini adalah esensi dari tema kita hari ini, kelola diri di era notifikasi. Lalu, bagaimana kita merebut kembali kendali tersebut? Saya tawarkan dua cara praktis yang dapat diterapkan hari ini juga. Pertama, yang harus Anda lakukan adalah atur notifikasi, bukan notifikasi yang mengatur Anda. Buka smartphone Anda, matikan skala notifikasi yang tidak penting seperti game, media hiburan, atau berita-berita yang sifatnya hiburan. Nyalakan panggilan telepon, pesan penting, dan notifikasi pekerjaan, pembelajaran penting, dan studi, misalnya untuk melatih fokus Anda. Anggap notifikasi adalah izin yang harus Anda berikan, bukan suatu hal yang wajib Anda penuhi. Kedua, sadari dan batasi waktu Anda. Jujur pada diri sendiri, sudah berapa banyak waktu yang terbuang begitu saja. Dan secara tegas tentukan batasannya. Misalnya, waktu tidur sudah menunjukkan pukul 9 malam. Ini waktunya saya istirahat. Matikan smartphone Anda. Lakukan secara rutin dan dengan bertahap. Pelan-pelan tetapi berhasil daripada tidak sama sekali. Lalu, apa manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita berhasil mengelola diri kita dari kecanduan ini?
Banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Salah satu contohnya, Anda biasa begadang sampai lupa waktu karena main smartphone, seperti main game atau scroll sosmed. Yang biasanya Anda begadang tidur jam 1, jam 2, atau jam 3 malam, besok Anda bangun akan merasa ngantuk dan lelah. Yang seharusnya Anda pergi sekolah jam 7 pagi, Anda kesiangan, baru bangun jam 8 pagi. Jika Anda berhasil mengelola diri Anda dari ini semua, maka Anda akan selamat. Waktu tidur yang teratur membuat Anda bangun di pagi hari dengan perasaan yang tenang dan lebih sehat. Mengawali hari dengan perasaan yang positif justru akan berdampak baik bagi kesehatan, bagi aktivitas Anda sehari-hari. Hadirin sekalian, mengelola diri di era notifikasi adalah latihan kesadaran dan keseimbangan hidup. Bukan berarti kita harus meninggalkan teknologi, tetapi kita harus menjadi pengguna yang bijak dan sadar, bukan budak yang terikat pada layar. Mengakhiri pidato ini, saya ingin menegaskan kembali bahwa teknologi adalah alat yang kuat. Kekuatan alat tersebut akan memberikan banyak manfaat jika digenggam oleh tangan yang terarah. Jika kita terus-menerus membiarkan diri kita hanyut dalam arus notifikasi, maka kita akan kehilangan arah dan potensi-potensi yang kita miliki. Mari kita jadikan sama-sama momen ini sebagai titik baik, dan kita mulai dengan langkah kecil untuk mematikan satu notifikasi yang tidak perlu dan letakkan dia jauh saat kita sedang berkonsentrasi. Kendalikan jemari Anda, maka Anda akan menjadi manusia yang terarah. Kendalikan waktu Anda, maka hal-hal baik sedang menunggu Anda di depan sana. Mari kita berjuang bersama untuk menjadi pribadi yang lebih fokus. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.